Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, di kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pesan. Di antaranya salah satunya pesan ayat qauliyah yang terdapat di dalam surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41. Allah berkata, "Zoharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Di sini dikatakan telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, Al-Quran ini turun berangsur-angsur. Dari beberapa ayat menjadi surat, dari beberapa surat menjadi juz, dari beberapa juz jadilah Al-Quran. Maka ayat ini mempunyai arti, kalau kita baca secara arti keseluruhan, itu akan melahirkan hukum, aturan, perintah, dan larangan. Hukum, aturan, perintah, dan larangan Allah ini berlaku buat semua makhluk-makhluk Allah. Di negara kita pun ada hukum, di negara kita pun ada aturan, di negara kita pun ada perintah, di negara kita pun ada larangan. Keindahan air, laut tidak dia jaga, tidak dia lestarikan. Dengan cara dia melanggar aturan, dia buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Sehingga efeknya apa? Efeknya akan dirasakan oleh kita di kemudian harinya. Seperti yang tadi sudah saya paparkan. Karena kebanyakan manusia melanggar hukum, aturan, perintah, larangan yang Allah ciptakan ini, sehingga berdampak sangat signifikan untuk pribadi dan lingkungan. Mana contoh hal manusia melanggar hukum, aturan, perintah, larangan Allah? Bagi pribadi manusia Allah berkata, kata Allah, jangan minum-minum, jangan narkoba, jangan lain sebagainya. Tapi kebanyakan manusia melanggar hukum dan aturan perintah larangan Allah itu, sehingga apa? Merusak tatanan di dalam dirinya sendiri. Ketika negara melarang manusia untuk melakukan hal-hal yang merugikan, tapi kebanyakan manusia melanggar hukum negara, alhasil apa? Dia dapat peringatan dari pemerintah. Ini secara zahir dunianya. Begitu pula ketika manusia melakukan pelanggaran hukum secara akhirat, dia akan merasakan hukum dari Allah. Oleh karena itu, dikarenakan banyak manusia yang melanggar hukum, aturan, perintah, larangan, jadi musibah yang kita rasakan ini sebetulnya bukan karena sang pencipta murka sekedar murka, tapi kerusakan itu disebabkan karena buah karya tangan manusia itu sendiri, tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Saya teringat kisah sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menciptakan kapal laut atau alat transportasi laut. Ini untuk di lautannya. Tapi kalau untuk di daratannya kita lihat alat transportasi yang berbentuk itu seperti mobil. Alat transportasi ini adalah sarana bagaimana caranya kita membawa diri kita, bagaimana caranya kita melakukan perpindahan dari satu titik ke tempat lain. Ini dianalogikan seperti sarana ibadah. Ibadah pun seperti itu. Satu komponen, satu pengetahuan harus dilengkapi dengan pengetahuan lain, sehingga tidak berdampak arogansi kepada pribadinya, kepada lingkungan, kepada orang-orang yang melihatnya. Kalau saya analogikan mobil tadi yang di darat ini saya analogikan dari kendaraannya mobil. Lihat mobil, mesinnya bagus, AC-nya bagus, wipernya tidak jalan, maka akan berdampak bahaya juga. Orang tidak nyaman. Wipernya jalan, mesinnya jalan, AC-nya tidak jalan, maka berdampak tidak bagus juga. Ibadah pun seperti itu. Kalau cuma sekedar menjalankan ritual tanpa didasari ilmu dan sistem yang benar, maka akan terasa kurang nyaman juga dilihatnya. Oleh karena itu, lengkapilah segala sesuatunya dengan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara semua, kaum muslimin rahimakumullah. Kita kembali ke dalam surat Ar-Rum yang tadi saya bacakan. Jadi ketika Allah berikan teguran kepada manusia,
Itu karena apa? Karena tangan manusia itu sendiri yang merusak alam, melanggar hukum, aturan, perintah, larangan Allah. Banyak manusia yang melanggar hukum Allah tentang sholat. Banyak manusia yang melanggar hukum Allah tentang zakat. Banyak manusia yang melanggar hukum Allah tentang puasa dan lain sebagainya. Begitu pula banyak manusia yang melanggar hukum tentang tata negara, melanggar hukum aturan pemerintahan. Sehingga apa? Berdampak buat dirinya dan keluarganya. Kaum muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya kita belajar. Pentingnya kita mempelajari ilmu pengetahuan agar kita tidak merusak diri kita dan tidak merusak lingkungan kita serta tempat tinggal kita dan negara kita yang kita cintai ini. Saudara-saudara semua yang berbahagia, di sini ketika kita mempelajari Al-Quran, Al-Quran ini melahirkan hukum, aturan, perintah, dan larangan. Hukum agama dan hukum negara ini ada kesamaan. Tidak ada yang berbeda. Cuma yang membedakan sudut pandang dan cara berpikir manusia. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kenapa Nabi Nuh alaihissalam menciptakan sebuah kapal laut? Lihat, kapal laut itu kalau perhitungannya matang, dia diterpa ombak, tetap kita di dalam kapal itu merasa nyaman. Karena apa? Karena kita tidak merasakan getaran yang sangat berbahaya. Padahal ketika kita keluar, kita melihat betapa seramnya, betapa ngerinya ombak, angin, dan lain sebagainya. Ini gambaran ketika kita menggarungi kehidupan, berlayar di dunia ini yang bebas, kita selalu diterpa dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Ketika seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan dia terapkan di dalam kehidupan, ketika Allah uji, tidak akan menimbulkan kebimbangan dan kelabilan. Dia mampu menyikapi dengan tenang, dia mampu menyikapinya dengan bijak, dia mampu menyikapinya dengan ikhlas. Saudara-saudara semua yang berbahagia, inilah ayat kauliyah dalam surat Ar-Rum. Sedikit banyaknya seperti itu. Kenapa bencana ini terkadang kita lihat terjadinya longsor, terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya banjir. Ini permasalahan sudah sangat dan amat complicated, seperti benang kusut. Sehingga manusia sudah tidak mempan lagi ditegur oleh Allah secara ayat kauliyah yang disampaikan oleh orang-orang pilihannya. Maka Allah murka, ditegurlah manusia secara ayat kauniyah. Secara alam Allah tegur manusia melalui teguran alam. Terjadilah bencana. Untuk menghindari itu, marilah kita patuh terhadap hukum, aturan, perintah, larangan Allah secara hukum agama dan hukum, aturan, perintah, larangan sesuai dengan undang-undang negara. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rum ini, Bang, begitu dahsyatnya peringatan dan teguran Allah. Gitu, Bang. Berarti gini, Tad, saya mau nanya, kalau musibah yang terjadi pada saat zaman Nabi Nuh dulu, mungkin terlalu banyak orang yang melakukan dosa atau kesalahan terhadap Allah sendiri atau alam sendiri. Baik Bang RT Jiun. Abang mau ada yang ditanya sebelum saya ini? Bang RT dulu kali. Oh gitu. Oke. Saya juga ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau gitu begini Bang RT. Apakah di zaman Nabi Nuh alaihissalam didatangkan banjir? Itu dikarenakan manusia banyak yang melanggar hukum Allah? Sudah pasti. Cuman kita tidak tahu pada saat itu bentuk mereka melanggar hukum aturan Allah itu apa. Kalau kita lihat sejarah Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh menyerukan tentang kebenaran, hukum, aturan, perintah, larangan, bahkan hukum dan aturan, perintah, larangan Nabi Nuh sendiri pun ditentang sama anaknya, ditentang sama istrinya, sehingga anaknya pun ditenggelamkan, Bang. Disuruh ikut sama Nabi Nuh, wahai anakku, ayo ikut, naik gini-gini. Anaknya tidak mau, saya mau naik ke gunung yang lebih tinggi. Seperti itu, Bang. Jadi apakah ada karena kesalahan manusia? Ya, yang pasti karena mereka mendustai agama Allah, mendustai ayat-ayat Allah, dan mereka mengingkari serta melanggar hukum aturan Allah. Maka pada masa itu ditegurnya dengan banjir.
Gitu Bang. Jadi sampai sehingga sekarang pun yang terjadi di alam kita ini seperti banjir atau gempa itu dikarenakan oleh manusianya sendiri. Betul Bang. Jadi kenapa itu terjadi? Dikarenakan manusia ini melanggar hukum, aturan, perintah, larangan Allah. Jadi manusia ini sudah tidak mengendahkan teguran Allah berbentuk ayat-ayat Allah lagi melalui lisan-lisan para penyampai yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Sehingga ketika mediator penyampai kalimat Allah ini, atau dikatakanlah ustadz atau penceramah atau dai dan lain sebagainya, menyampaikan tentang hukum, aturan, perintah, larangan Allah, mereka abaikan. Sehingga Allah murka, ditegurlah bukan berdasarkan ayat kauliyah lagi, tapi ditegurnya berdasarkan ayat kauniyah, bencana alam. Begitu Bang. Itu ya tadi. Iya. Ya. Ya, kalau dari saya nih masih terkait dari yang saudara saya tadi Bang RT tanya. Ya. Kita bicara di konteks zaman modern ya, Ya. negara kita. Tadi kan sempat tersinggung di era Nabi Nuh. Kita beberapa puluh tahun yang lalu, kalau nggak salah 2004 apa 3 itu di Aceh kan kena tsunami. Bahkan di Pangandaran, ya anggaplah yang terbesar itu tsunami di Aceh dan beberapa daerah ada gempa bumi ya. Nah, saya kaitkan ini kalau yang saya saksikan di media ya, di televisi, media massa itu, bahwa memang ada daerah-daerah yang katanya secara struktur, ini bicara pengetahuan manusia ya, lempengan lah, ada karena tekstur tanah apa segala macamnya. Kira-kira seperti apa pandangan Ustadz? Saya sebagai orang awam nih meyakini pendapat para ahli katanya karena lempengan jadi gempa sehingga air naik. Apa memang tadi terkait surat yang Ustadz sampaikan? Kira-kira seperti apa gambarannya Ustadz? Oke, baik. Jadi begini Bang. Kenapa di dalam surat Ar-Rum ini apa yang dikerjakan oleh manusia maka Allah berikan akibatnya? Apakah ini ada kaitannya seperti itu? Seperti yang Abang tadi tanyakan. Kalau menurut perhitungan dan penelitian para ilmuwan bisa dikategorikan benar, karena ilmuwan meneliti dengan pengetahuan yang luar biasa. Nah, tetapi secara di sisi lain kita lihat itu secara teknik ilmu pengetahuan yang dianalisa melalui lempengan bumi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari surat Ar-Rum ini, kenapa itu bisa terjadi? Itu karena buah karya tangan manusia sendiri. Terkait lagi ya? Ya, terkait lagi. Ada sebab untuk dapatkan akibat itu. Contoh hal kenapa saya bilang di sini Allah tegur manusia bukan lagi dengan ayat kauliyah. Contoh yang paling simpel di depan mata kita yang sekarang terjadi, sempat itu waktu itu gempar sekali dan tenar sekali masalah orang, ya pribadi saya singkatnya LGBT lah gitu ya. Iya. Jadi laki-laki ditakdirkan kodratullahnya seperti ini, dia maksakan diri pakai androk, dia maksain diri pakai sifat. Ya kalau menurut kita kan kagak pantas Bang. Ya kagak uruk. Oleh karena itu ketika dia ditegur dengan lisan dia tidak mengendahkan, Allah tegur dengan alam. Dan teguran alam ini pernah terjadi di zaman nabi-nabi yang lain. Contohnya Nabi Lut. Ya, zaman Nabi Lut juga sama. Ada orang yang sudah diperintahkan sama Nabi Lut untuk taat sesuai dengan aturan perintah larangan Sang Pencipta, dia langgar. Dia laki sama laki, perempuan sama perempuan. Karena saking seperti itunya sudah keterlaluan lagi, sudah tidak mengendahkan perintah dan teguran Rasulullah, maka Allah tenggelamkanlah kaum itu ke dalam bumi. Gitu, Bang. Nah, adapun seperti misalnya sekarang di abad modern ini terjadinya banjir bandang di beberapa titik. Apakah ada kemungkinan karya tangan manusia? Iya. Terjadi mungkin penebangan liar. Gitu, Bang. Secara ininya. Kalau banjir mungkin karena manusia buang sampah sembarangan. Terus perbuatan manusia yang kagak bertanggung jawab. Betul Bang. Jadi ini karena perbuatan ulah manusia itu sendiri. Makanya kalau bahasa saya sederhana, bencana yang dirasakan oleh manusia itu karena ulah karya perbuatan tangan manusia, sehingga Allah tegur dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Bukan lagi ditegur dengan kauliyah. Kauliyah sama kauniyah ini apa? Kalau kauliyah kata-kata Allah di dalam Quran berbentuk ayat. Kalau kauniyah itu kata-kata Allah berbentuk judul surat yang mewakili tentang alam. Makanya di dalam Quran ada judul-judul surat itu mewakili tentang alam, Bang.
Terus apakah ada imbasnya? Sudah pasti. Contoh hal, orang yang melanggar hukum negara, yang melakukan siapa? Yang menerima dan merasakan hukum sosialnya siapa? Misal, maaf nih ya. Katakanlah ada orang melanggar hukum aturan negara di kepolisian, misalnya dia nauzubillah min dzalik, narkoba misalnya ya Bang ya. Yang melanggar hukum ditangkap, keluarganya ikut-ikutan pusing. Ini efek dari hukum sosial karena dia melanggar hukum secara kemanusiaannya. Secara hukum Allah, orang yang melanggar hukum itu dia merusak dirinya sendiri. Sehingga sebetulnya ketika dia melanggar hukum, dia menghancurkan dirinya sendiri. Gitu Bang. Makanya di dalam surat Ar-Rum ini dikatakan bahwasanya apa? Allah memberikan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Begitu Bang. Nah, makanya kalau kita lihat nih banjir di mana-mana, ya coba kita lihat, mungkin karena kita tidak menjaga kebersihan. Makanya ketika kita ngadep Allah juga, sebelum kita sholat kita disuruh wudhu. Harus suci. Harus suci. Nah itu Mensucikan, betul. Makanya di situ simbolnya. Jadi kalau kita mau ngadep Allah, kita suruh mensucikan diri. Artinya jaga kebersihan. Karena apa? Tangan kita yang dibasuh, terus muka kita, pala kita, kaki kita. Tangan nih maksudnya apa? Jaga perbuatan tangan kita, jangan sampai merusak diri kita dan merusak lingkungan. Apalagi dirasain sama orang banyak. Muka, kita siram pakai air wudhu itu. Maksudnya apa? Melakukan sesuatu, jangan pengen dilihat. Karena di bagian muka ini ada penglihatan, ada penciuman, ada mulut, ada telinga di bagian kepala ini. Jadi kita melakukan sesuatu, jangan pengen dilihat orang. Kita melakukan sesuatu kebaikan, jangan pengen dicium atau aroma nama kita baik. Kita melakukan sesuatu, jangan pengen diomongin orang yang baik. Kita pengen melakukan sesuatu, jangan pengen denger yang baik-baik. Atau peribahasanya di sini nih, kalau disatukan ini kan muka. Ya kita udah pada punya muka, nggak usah cari muka lagi, gitu Bang. Udah nemplok. Lah abang punya nama, abang udah punya nama, saya udah punya nama. Kita nggak perlu cari nama. Maka dalam melakukan apapun, baik ibadah ataupun kehidupan bermasyarakat, kita lakukan karena satu, kita sadar hukum, aturan, perintah, larangan itu berlaku buat kita. Kalau kita patuhi, efeknya sangat signifikan buat diri kita dan keluarga kita, minimal. Maka orang lain akan melihat, oh ternyata kalau ngikutin aturan hasilnya akan begini, begitu. Kalau melanggar aturan hasilnya akan begini. Nanti waktu ya tadi. Betul, karena kebanyakan orang begini Bang. Demi dia punya nama, Pamoritas. pamor, kadang dia melakukan sesuatu yang di luar nalar, kadang dia melakukan sesuatu yang enggak mestinya. Orang sekarang mah nyari sensasi. Nah begitu. Gimana kayak caranya? Bener, karena dia pengen dilihat, Melanggar pengen norma dibicarakan. propaganda. Bener Bang, begitu. Yang enggak urung ke bagenda, pakai wig, pakai lipan setir. Begitu. Contoh ini mah. Betul. Sebetulnya itulah qodratullah. Kita tidak bisa melanggar qodratullah. Kita nggak bisa melanggar aturan dan ketentuan Allah. Oke, sekarang kita belum merasakan akibatnya. Di akhirat kita nanti akan rasakan. Kenapa nanti? Ya nanti, karena sekarang kita belum pernah ngalamin kehidupan akhirat. Sekarang nih yang kita hidupin adalah, kita jalanin adalah dunia nyata. Realitanya kayak begini. Cerita di akhirat seolah-olah akhirat nanti adalah cerita. Maka kebalik nanti. Kalau kita semua udah pada mati, akhirat menjadi nyata, dunia menjadi cerita. Begitu Bang. Makanya sekarang kita kudu patuh sama hukum, aturan, perintah, larangan Allah. Supaya apa? Supaya imbasnya buat kita dan lingkungan bagus. Ayo kita sama-sama contohin. Buang sampah jangan sembarangan. Terus pohon jangan kita tebang, kita gundul-gundulin tuh hutan. Kalau bisa kita lestarikan dengan baik. Bener. Jangan apa nih, kalau pengen ikan jangan pakai racun. Itu salah satunya, tubang. betul. Sehingga insya Allah sekecil mungkin bencana akan tidak seperti itu. Ya Tad, lanjut lagi nih, kembali ke pertanyaan tadi ya, terkait dengan topik kita sore ini. Saya yang orang awam itu tadi, kalau melihat media ini, sajian media baik televisi elektronik ataupun media massa itu tadi para ahli banyak menyimpulkan ini akibat ini. Sementara tadi Ustaz udah gali dari Ar-Rum sangat jelas. Ya, insya Allah keyakinan saya
apapun yang terjadi di dalam ini tetap Allah yang punya. Betul. Contoh lainnya kayak macam kebakaran hutan di beberapa daerah di Indonesia tuh kan sampai ke negara tetangga asapnya itu kan. Saya bilang diakibatkan panas bumi segala macam. Iya, di hutan gak ada yang buang puntung rokok, di hutan gak ada kehidupan. Siapa yang salah? Berarti alam. Kenapa Dong. bisa Ini terbakar, kerangka berpikir ya? saya waktu itu. Iya. Betul. Bener juga nih, gimana ceritanya? Tapi kembali lagi pandangan Ustadz seperti apa? Supaya saya yakin lagi gitu Tad. Iya. Kira-kira gimana? Jadi kalau kita kaji Al-Quran dari sudut pandang ayat kauniyah, kauniyah ini ayat-ayat alam yang ada di judul surat. Bencana-bencana yang terjadi ini bentuk teguran Allah melalui alam. Karena manusia sudah tidak mengendahkan lagi dengan teguran Allah berbentuk ayat-ayat di dalam Quran. Dilarang minum-minum, nggak peduli. Disuruh sholat, nggak peduli. Disuruh menjaga lingkungan, nggak peduli. Akhirnya ditegurlah alam, melalui alam oleh Allah. Karena kebanyakan manusia melanggar hukum, aturan, perintah, larangan Allah itu, maka ditegurlah. Nah, cara Allah menegur itu disebabkan apa? Ya bencana. Cuma penyebabnya apa? Di situ pasti ada sebab. Nah, sebabnya itu sudah kehendak Allah, apapun yang terjadi. Yang pasti tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Nah, makanya di dalam surat Ar-Rum dikatakan, di situ tadi yang saya bacakan, semua yang terjadi ulah karena karya tangan manusia. Tetap kembalinya ke situ. Kembalinya ke manusianya lagi. Biarlah para ahli berpendapat dengan sesuai keilmuannya. Betul. Tapi tidak salah, benar. Benar. Tapi melihat dari petunjuk-petunjuk Allah, kerusakan itu terjadi karena manusia sendiri. Ini namanya kajian alam. Kenapa kita kajian alam? Ya contoh hal kayak begini nih, kita sekarang ada di atas danau, Bang. Danau ini air. Ketika kita mengkaji ilmu-ilmu Allah secara alam, secara kauniyah atau secara kauliyah, secara ayat, lahirlah ilmu. Ilmu itu diibaratkan kayak air, Bang. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi Allah turunkan dari langit hujan. Maka dari hujan itu bumi yang gersang pun menjadi subur, yang tadinya tandus gersang tumbuh tumbuhan. Fa akhraja bihi minas samarat, maka keluarlah setelah keluar tumbuh-tumbuhan, ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah, ada tumbuh-tumbuhan yang tidak menghasilkan buah. Ada rumput yang bagus, ada rumput yang tidak. Jadi orang belajar ilmu pun yang tadinya dirinya gersang menjadi subur. Yang tadinya tidak ada pemikiran jernih, jadi pemikirannya ada yang jernih kalau dia melakukan konsep kajian atau observasi Al-Quran dari sudut pandang verbal dan numerik. Begitu, Bang. Seperti itulah. Gitu, Bang. Gimana? Ada lagi? Kalau tidak kita akhiri. Kalau dari saya sih insya Allah Cukup. Kalau sampai Bang ini untuk kajian cukup. alam ini. Iya. Baik. Ya mudah-mudahan itu tadi kembali lagi yang saya simpulkan saya pribadi ya. Ya paling tidak dari kita sendiri dulu lah, mulai dari Betul. dengan hal-hal sederhana, buang bungkus permen kali. Benar. Ya dari yang kecil-kecil dulu kali ya. Benar, Betul ya. Karena apapun yang terjadi di alam ini, mau gunung meletus, mau tsunami mau apa, kembali lagi manusia-manusia. Betul sekali. Ya karena secara zahirnya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin kalau menurut Allah. Tapi secara zahir manusianya kita nih, ya untuk dapat akibat pasti ada sebab. Itu nggak mungkin nggak. Karena kita bukannya Rasul, bukannya Nabi, bukan orang ajaib, bukan orang sakti. Kita mau orang biasa. Yang mana ketika kita mendapatkan hasil harus ada sebab. Gitu. Hasilnya kita dapat pemahaman ilmu, sebabnya ya belajar. Gitu. Hasilnya kita tenang, kita bawaan kita ikhlas segala macam ya karena kita punya ilmunya gitu. Baik, kalau begitu kita akhiri bincang sore kita ini. Kita tutup sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.